Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Liviana Safitri, NIM T2017109 dari Tadris Matematika kelompok 4 akan menjelaskan tentang umat Islam pada masa kolonial Belanda. Poin pertama yang akan saya bahas yaitu kondisi umat Islam pada masa kolonialisme. Pada bulan April tahun 1595, 4 armada kapal Belanda di bawah komando Cornelis de Houtman berlayar menuju Kepulauan Melayu dan tiba di Jawa Barat Pelabuhan Banten pada bulan Juni 1596. Ekspedisi inilah menjadi cikal bakal lahirnya sebuah kongsi dagang besar yang diberi nama VOC dan bermulanya kegiatan survei dan pemetaan wilayah Nusantara secara lebih intensif oleh Belanda. Tujuan mereka datang ke Indonesia untuk mengembangkan usaha perdagangan, yaitu mencari rempah-rempah yang kemudian akan dijual di negara mereka. Keberhasilan orang Belanda di bawah perintah de Houtman membuat orang Belanda makin tertarik untuk mengembangkan dagangannya di Indonesia. Maka pada tahun 1598, angkatan kedua di bawah pimpinan Van Nede, Van Haskell, dan Van Warwicks datang ke Indonesia. Kedatangan Belanda yang bertepatan dengan pertahanan maritim dari Kesultanan Indonesia yang melemah, yang diakibatkan oleh peperangan yang dilakukan oleh Kesultanan Indonesia dalam usahanya menutup lautan Indonesia dari perluasan wilayah imperialis Portugis, menjadikan Belanda lebih mudah menguasai perdagangan di Indonesia. Sehingga pada tahun 1599 dan juga pada tahun 1600, armada Belanda kembali datang ke Indonesia. Dan kondisi sosial masyarakat Indonesia pada masa kolonial Hindia Belanda masih terbelakang karena sistem kolonialisme yang diterapkan bagi bangsa Indonesia terlalu ketat. Dominasi dalam bidang politik, eksploitasi ekonomi, diskriminasi sosial, westernisasi kebudayaan, dan kristenisasi penduduk, maka bangsa Indonesia terusus umat Islam mengalami kemerosotan dalam segala aspek kehidupannya, baik material maupun spiritual. Belanda sangat aktif dalam pendirian sekolah-sekolah baru bagi bangsa Indonesia. Pendidikan Belanda atas bangsa Indonesia bermula sejak awal abad ke-19, ketika kalangan aristokrat atau kalangan bangsawan Indonesia belajar di rumah-rumah pemukim Belanda. Sekolah Belanda pertama untuk melatih warga Indonesia untuk beberapa pekerjaan. Pamong Praja didirikan tahun 1848. Pada tahun 1900, prestise kekuasaan dan kepercayaan diri kaum elit bangsawan Jawa mencapai titik yang rendah. Banyak generasi muda yang meninggalkan jabatan dalam pemerintahan dan mencari karir di bidang hukum atau kedokteran. Para bangsawan yang lain menciptakan gerakan-gerakan intelektual yang ternyata bersifat anti-Islam dan yang berkaitan erat dengan teosofi. Gerakan-gerakan semacam itu menghubung-hubungkan keadaan buruk di Jawa dengan penyebaran agama Islam dan berusaha mengembalikan kebudayaan Jawa dengan cara menyatukan budaya asli dengan pemikiran Barat atau pemikiran Belanda. Pada saat itu juga kalangan-kalangan Islam juga mulai menjimulkan tentang pengembalian semangat yang perlu dalam pemurnian Islam. Poin kedua, saya akan membahas tentang kedudukan Belanda era kolonialisme. Pada abad ke-19, VOC dibubarkan dan Indonesia berada di bawah pemerintah kerajaan Belanda.
Meskipun gagal dalam perdagangan, perusahaan dagang Belanda ini berhasil dalam bidang politik. Semua negara kesultanan kecuali Aceh telah jatuh dalam pengaruh kolonial Belanda. Berbeda dengan pendahulunya, VOC yang telah menguasai berbagai sumber dan pusat perdagangan telah mendorong pemerintah Belanda untuk menguasai secara politis, menjajah wilayah yang telah dikuasainya secara ekonomis untuk dijadikan sebagai bagian wilayah Belanda. Di Indonesia, Belanda menghadapi kenyataan bahwa sebagian besar penduduk yang dijajahnya di Kepulauan Nusantara ini adalah beragama Islam. Belanda pada waktu itu belum mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai Islam, sehingga mula-mula tidak berani mencampuri masalah agama ini secara langsung. Belanda khawatir akan timbul pemberontakan orang-orang Islam fanatik. Sementara di lain pihak, Belanda yakin bahwa keberhasilan kristenisasi akan segera menyelesaikan semua persoalan. Undang-Undang Hindia Belanda ayat 119 RR Reglement atau peraturan pemerintah yang berisi mengenai kebebasan dalam menganut agama dan perlindungan terhadap masyarakat. Kebijaksanaan untuk tidak mencampuri agama ini nampak tidak konsisten, sebab tidak ada peraturan yang jelas mengenai persoalan ini. Dalam masalah haji, pemerintah kolonial Belanda ikut campur tangan. Para haji sering dicurigai dan dianggap fanatik, serta sering memberontak terhadap pemerintah Belanda. Aneka perlawanan terhadap pemerintah Belanda seperti Perang Patri, Perang Diponegoro, dan Perang Aceh tidak bisa dilepaskan dari ajaran agama Islam. Perlawanan ini dipelopori oleh para ulama yang telah kembali dari Mekah, atau paling tidak dari mereka yang telah mendapat pengaruh dari para haji. Tahun 1859, Gubernur Jenderal dibenarkan mencampuri masalah agama, bahkan harus mengawasi setiap gerak-gerik para ulama bila dipandang perlu demi kepentingan ketertiban keamanan. Masyarakat Indonesia pada masa kolonial Eropa dibedakan dalam beberapa golongan atau garis warna. Garis warna atau perbedaan warna kulit pada tanah jajahan sangat ketat diberlakukan oleh kolonial Eropa. Pemerintah kolonial Belanda membagi golongan sosial di Indonesia berdasarkan kepada hukum dan keturunan atau status sosial. Pembagian masyarakat menurut hukum Belanda terdiri atas golongan yang paling tinggi atau yang pertama, yaitu golongan Eropa. Golongan yang kedua yaitu golongan orang-orang Indo atau keturunan pribumi dan Eropa. Yang ketiga yaitu golongan Timur Asing atau golongan Cina. Dan yang terakhir yaitu golongan Bumiputra atau orang-orang pribumi. Pembagian masyarakat menurut keturunan atau status sosial terdiri atas yang pertama golongan bangsawan atau aristokrat, yang kedua pemimpin adat, yang ketiga pemimpin agama, dan yang terakhir rakyat biasa. Untuk poin yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang hubungan umat Islam dan bangsa Belanda era kolonialisme. Dari fakta-fakta sejarah, hubungan umat Islam dan bangsa Belanda tentu tidak harmonis, meskipun sebagian dari kaum bangsawan masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Berbagai perlawanan terhadap pemerintah Belanda seperti Perang Patri, Perang Diponegoro, dan Perang Aceh sudah dapat membuktikan bahwa kedua bangsa tersebut pernah berselisih. Hal ini terjadi karena bangsa Belanda datang untuk menjajah dan menguras kekayaan Nusantara. Sejak awal bangsa Barat datang untuk mencari dan menguasai sumber rempah-rempah. Hal ini tentu mengganggu stabilitas bangsa Melayu sebagai pedagang, apalagi bangsa Belanda datang untuk memonopoli perdagangan melalui VOC. Hal ini tentu tidak dapat diterima oleh bangsa pribumi. Selain itu, Belanda terlalu jauh mencampuri urusan keagamaan.
Meskipun di sisi lain pemerintah kolonial Belanda memberikan kebebasan tentang hal keagamaan. Selain itu, Belanda terlalu jauh mencampuri urusan keagamaan. Meskipun di sisi lain pemerintah kolonial Belanda memberikan kebebasan tentang hal keagamaan. Kolonial Belanda menganggap bahwa umat Islam yang berangkat haji memiliki potensi untuk memberontak, sehingga mereka selalu dimata-matai atau dicurigai. Akhirnya perang pun terjadi karena umat Islam fanatik tidak bisa menerima perlakuan bangsa Belanda. Bahkan ulama pun ikut berperang melawan Belanda. Selain itu, gerak-gerik ulama pun diperhatikan oleh bangsa Belanda. Bahkan ulama menganggap bahwa bangsa pribumi yang berlindung di bawah kekuasaan Belanda adalah kafir dan harus disyahadatkan kembali. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.